Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu tawakkaltu 'alallah wa tasamtu billahi fa wa amri Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasril hakim bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ashabihi wa qadrihi wa midhadil ajin. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bil Muhammad nabi sallallahu alaihi wa sallam wal ikram. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usyikum wa iyaya bittaqwa fattaqul muttaqun. Ittaqullaha wa taqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun mastata'tum. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna Gading Serpong yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk menjalankan perintahnya dan memenuhi panggilannya, datang melangkah ke tempat yang mulia ini. Dan yang terpenting adalah menghadiri majelis-majelis ilmu yang dimana di situ ditinggikanlah kalimat tauhid, ditegakkan dinul Islam dan dimuliakanlah namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari kita bersyukur dan bersalawat dengan mengucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan Al-Fakir, para ustadz, para abuzat dan para asatid dan juga seluruh pengurus DKM, para sepuh Al-Fakir Eko Sutrisno akan sama-sama kita menyelami ilmunya Allah. Itu kita berjudul hari ini temanya Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Bimakna ma'rifah adalah bukan sekadar mengenal, tetapi proses di mana ada proses kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengenal Allah atau ma'rifat kepada Allah, maka kita harus menggunakan seluruh potensi diri kita, baik jiwa dan raga kita, yaitu yang paling terpenting, yang pertama adalah kita meyakini bahwa kehidupan ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak diri kita. Adanya kita di muka bumi ini semata-mata memang kehendak Allah. Buktinya apa? Kita tidak bisa memilih dalam hidup kita menjadi siapa, menjadi anaknya siapa, dan milih lahir di mana. Berarti kita kalau hidup ini kehendak kita, maka kita bisa memilih apapun yang kita inginkan. Baik, sebelum kita mulai ilmu ini, mari saya mohon izin Bapak Ibu dan keikhlasannya untuk menyampaikan jiadah Fatihah kepada guru-guru dan orang-orang yang akan kita semua yang ada di sini, untuk guru-guru kami yang menyampaikan ilmu ini secara musalsal sampai dengan Kanjeng Rasul. Mari kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan syaratul Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya yang Kau sampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para nabi, para rasul, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, wabillahi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karamah wazzar radhiyallahu anhu, keluarganya, wabillahi khusus Sayyidina Abdul Qadir Az-Zalani, Sayyid Ahmad Badawi, Sayyid Ahmad Rifai, Sayyid Abu Sa'id, Sayyid Ahmad Badawi, Sayyid Abu Sa'id Ansari, Sayyid Abu Yazid Al-Bistami, Sayyid Juradi Al-Baghdadi, Sayyid Imam Ghazali, para wali syuhada, Wabillahi Sayyidul Syahada Syahid Hamzah bin Abdul Muttalib, para ahli dan pada sekaliannya.
wabil khusus di Tanah Jawi, para wali songo di Tanah Jawi, dan juga para malaikat Allah, para aparat Allah yang menjalankan langit bumi beserta seisinya, dan aparat Allah yang mendampingi kita semua. Dan juga mohon sampaikan kepada guru kami Al-Imam Bapak Kiai J. Abdul Kiai J. Muhtar, dan guru-guru kami yang mustaqbilan, kepada kedua orang tua kami dan kepada kedua mertua kami, dan semua hadir yang kami jamaah pengajian yang hadir hari ini beserta keluarganya dan para ahli kuburnya sekalian. Sholila bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa sih indikatornya kita sudah ma'rifatullah? Ada yang tahu? Apa indikator kita sudah mengenal Allah? Padahal awaludin ma'rifatullah, awal beragama adalah mengenal Allah. Yang kita bisa lakukan adalah dengan perangkat akal, pikiran dan hati kita dan zahir kita paling dekat adalah mengenal diri kita sendiri. Itu awal mula. Kemudian sekeliling kita. Harus kita sadari Allah itu maha. Apa maha? Maha itu di luar jangkauan kita. Artinya Allah maha kuasa, kuasaannya tidak terbatas. Allah maha besar, kebesarannya luar biasa. Allah maha tinggi. Dan kita makhluk. Apa? Makhluk yang punya keterbatasan. Ingat, pondasi awalnya kita makhluk. Allah khaliq, pencipta. Bagaimana penglihatan kita terhadap kehidupan ini. Dan juga Allah menciptakan kehidupan ini adalah sebagai ujian. Siapa yang amalnya paling ahsan di surat Al-Muluk. Allah yang menciptakan kehidupan ini ada sebagai ujian untuk siapa yang terbaik amalnya. Pertanyaannya, amal itu milik siapa? Nah, ini kembali. Jadi kalau kita paham bahwa mengenal Allah, kita akan memahami betapa hidup ini asik sekali gitu ya, dan menggembirakan, menyenangkan. Karena waktu hidup kita bersama Allah, pun ketika nanti meninggal kita pun bersama Allah. Tuhannya masih Allah. Ya, jadi Rasulullah pernah ditanya sama Badui. Jadi barokahnya orang Badui ini, karena orang Badui itu polos, kalau nanya tuh polos ya, polos. Jadi itu barokahnya kita menjadi paham. Jadi ketika ditanya apa persiapan engkau untuk menghadap Allah, Badui boleh nanya, ya Rasulullah, nanti waktu saya meninggal Tuhannya siapa? Allah. Rasul menjawab, ya Allah katanya. Ya baguslah, alhamdulillah katanya. Karena waktu hidup dia maha baik sama saya juga nggak ada masalah, dan saya sangat senang bertuhan kepada Allah. Nah pasti kalau saya mati beliau juga maha baik sama saya, maha kasih sayang sama saya, jadi saya nggak khawatir. Nah, sepolos itu gitu. Nah kemudian pertanyaan kan begini, Ustaz, bagaimana menuju ma'rifatullah? Apakah kami di sini sudah ma'rifatullah? Kita uji. Apakah Bapak Ibu sudah ma'rifatullah? Sebelumnya kita ke sana, kita lihat diri kita, siapa kita dan mau apa kita dan untuk apa kita diciptakan. Kita ini makhluk yang Allah ciptakan, artinya berarti diadakan. Berarti apa? Diadakan. Berarti saat aslinya kita ada atau tidak ada? Hah? Aslinya kita ada atau tidak ada awalnya? Tidak ada. Nah, itu yang namanya fana. Ya, kita dari alam ruh di surat Al-A'raf 172 173, semua kita
dari alam ruh, kemudian Allah tiupkan As-Sajdah ayat 9 ke dalam rahim, kemudian kita masuk ke alam fana, alam dunia. Nah, proses-proses itu adalah perjalanan rohani kita. Berarti kualitas rohani kita tinggi dong. Kenapa ada manusia yang begitu rendah akhlaknya, bahkan saling memakan, saling membantai? Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana manusia-manusia itu meletakkan Allah tidak pada tempatnya. Para koruptor, para pelacur, para ahli maksiat, dan juga para kaum kafir yang menentang kebenaran, menutup dirinya dari kebenaran, to cover, ya, kafir to cover sama menutup. Itu apakah tidak tahu bahwa Allah itu adalah pemilik alam semesta ini? Ya tahu, zaman Rasulullah pun Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya ngerti Allah itu pencipta gitu. Terus kenapa mereka sampai tidak bisa mengimani atau tidak bisa menjalankan dan mengimplementasikan atau tidak mendapat hidayah? Nah, sekali lagi kita membuktikan bahwa belum tentu setiap kita bisa mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Kenapa? Karena setiap kehidupan kita itu terhijab dengan keinginan kita, terhijab dengan makhluk. Ya wajar, karena yang kita lihat setiap hari adalah makhluk. Lihat istri kita, lihat anak kita, ngelihat uang, ngelihat alam semesta ini, makhluk. Nah, persoalannya, masalahnya kita asik di situ. Kita asik tenggelam di dalam kehidupan kita. Seharusnya, karena kita tahu tujuan pencipta kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Ajariyat ayat 56. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah atau mengabdi atau menghamba kepada Allah. Hamba itu siapa? Hamba itu seperti apa? Ya, gitu. Ya, hamba itu ya budak, ya budaknya kebaikan, dia no reserve, tidak ada tawar menawar, dia tetap menjalankan perintah Rasulullah, perintah Allah dengan senang hati, tulus ikhlas. Karena tujuannya apa? Karena dia tahu hakikat dirinya. Perbuatan yang kita lakukan itu wujud di dalam kehidupan sehari-hari itu karena adanya diri kita. Artinya kalau kita nggak ada nggak perbuatan kita? Tidak ada. Kalau manusia nggak ada nggak karya-karya budidaya, karya-karya peradaban? Tidak ada. Nah, ini harus dipahami. Jadi langkah awal menuju ma'rifatullah, kita sadar diri kita siapa. Yang kedua, karena kita terhijab oleh makhluk dan sebagainya, dan oleh keinginan, oleh nafsu kita, maka hati kita tidak bisa memantulkan cahaya ilahi tersebut. Nur Allah itu tidak masuk ke dalam kalbu kita. Kita dominan dengan akal kita. Akal diperlukan, tetapi dia harus tunduk kepada keimanan. Ketika akal tidak tunduk dengan keimanan, tidak masuk ke dalam kalbu, hatta walaupun dia hafiz, hatta walaupun dia muhaddis. Kenapa? Kalau cuma sampai tenggorokan, maka akan kering seperti jasad tanpa ruh. Dia sholat, dia hafiz, dia muhadis, tetapi sebatas di pikiran dan tenggorokannya, tidak sampai masuk ke kolbunya. Kenapa? Maka wajar kalau banyak dari antara kita saling berkelahi, saling berhujah, saling merasa paling benar. Bentar. Saya betulan karena ini menjelang Ramadan, ada program ke arah meraih Lailatul Qadar. Maka setiap 1 jam program kami mohon ampun sama Allah. Nah, ini tahap yang kedua, apa? Taubat. Taubat itu nggak nunggu lama, nggak nunggu mesti sholat taubat dulu, nggak. Setiap saat kita taubat.
Sederhana saja, cukup di dalam hati kita sudah cukup. Yang penting kita posisi wudhu dan kita punya adab untuk mohon sama Allah. Nah, jadi kami diajarkan oleh guru kami setiap 1 jam kalau bisa kita memohon ampun sama Allah. Nah, sederhana kan? Bisa ya di dalam hati ya. Nah, kalimatnya begini. Biasa kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi yang Maha Pengampun dan Pemaaf. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami dari mulai kami lahir sampai dengan sekarang. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, mohon kami dimampukan untuk selalu mencintai dan menyayangi-Mu ya Allah. Dan kami mohon dimampukan untuk selalu mencintai dan menyayangi kekasih-Mu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW serta keluarganya. Ya Allah, kami mohon dimampukan, disampaikan dan digenapkan untuk sampai kepada malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Zul Jalal wal Ikram, kami mohon padamu ya Allah, kami dimampukan untuk membuat orang lain bahagia, untuk membuat Allah bahagia, untuk membuat kanjeng baginda Nabi Rasulullah bahagia di dunia wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tiap 1 jam itu. Jadi sekaligus ini saya ijazahkan ke bapak ibu sekalian. Silakan mau diamalkan, monggo. Enggak ya nggak apa-apa. Cuman saya setiap 1 jam pasti alarm saya bunyi. Nah itu saya latih. Nah saya pun masih berlatih seperti itu Pak. Kenapa? Kami takut ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kepada siapa lagi kita bergantung selain kepada Allah, dan juga nanti di yaumil akhir juga kepada Kanjeng Nabi. Nah itu. Baik, maka masuk ke yang namanya taubat. Taubat itu menyesali perbuatan salah kita, kemudian kita hijrah. Ya. Di surat 4 ayat 100, barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka Allah akan berikan rezeki seluas langit dan bumi. Nah, ini kerennya nih. Barang siapa pada saat hijrah itu meninggal atau wafat dalam kondisi sedang menuju kepada kebaikan, maka ditetapkan tempatnya di surga atau ditetapkan pahalanya. Artinya disinilah kita memahami arti taubat itu. Pintu setelah kita memahami diri kita kemudian taubat. Kemudian kita sadar karena kita terhijab oleh diri kita, oleh kekotoran hati kita, sehingga pantulan cahaya ilahi itu tidak tercermin di dalam kehidupan kita. Maka langkah berikutnya adalah membersihkan diri kita dari segala sifat-sifat buruk kita. Bukan sekedar sifat buruk yang wujud, tetapi sifat buruk yang ada, yang sangat halus sekali. Ya, dari yang mulai tahap yang kelihatan, iri, dengki ya, hasud, gitu ya, amarah, ya kan, sampai yang paling halus, sum'ah, ya, sombong paling tinggi, ya, kemudian yang paling ini, yang paling dalam sekali, merasa paling benar dan merasa paling iya. Bukankah iblis atau dulu ketua para malaikat itu adalah dosa pertama dia, bukan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi si Ajajil ini iri, hasud, karena dia merasa paling iya ibadahnya. Kemudian tiba-tiba Allah akan ciptakan khalifah fil ard. Wah ini saingan nih. Nah itu bukan karena tidak mau sujud, karena iri tadi. Nah ini halus sekali, atau merasa paling iya, paling benar gitu.
Nah ini bahkan sekelas Nabi Yusuf saja di surat Yusuf itu di ayat 34 beliau menyatakan bahkan diri saya pun tidak bisa membebaskan diri saya dari nafsu kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah sekelas Nabi saja itu pun berlindung daripada hal tersebut. Benar-benar dia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah tazkiyatun nafs, sudah membersihkan diri kita, makanya setiap Kamis malam Jumat silakan bisa hadir, kita ada kajian, salah satunya adalah ke arah sana tadi, langkah-langkah sampai tadi termasuk tadi ke arah supaya nanti kita pas malam Ramadan kita wisuda mendapat apa? Lailatul Qadar. Itu wisudanya orang-orang yang menuju kebaikan. Nah dari situ kita mulai terasa. Artinya setelah kita yang namanya membersihkan diri, ya, takholi, maka langkah berikutnya adalah tahali, mengisi yang tadi sudah dibersihkan dengan sifat-sifat kebaikan yang wujud dalam kehidupan sehari-hari. Mencontoh sifat Kanjeng Rasul dan sifat-sifat Allah juga. Gitu ya. Kenapa? Yang paling gampang adalah mewujudkan, merealisasikan adalah ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Nah, paling gampang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kan? Apakah kita sudah bisa wujudkan surat itu, ayat itu dalam kehidupan kita? Ini proses menuju ma'rifatullah. Jadi ma'rifat itu bukan berarti kita kemudian kita mengenal Allah, nggak bisa. Kita menjangkau Allah yang maha tidak terbatas. Siapa kita? Kita terbatas. Maka nanti ma'rifatullah Allah sendiri yang mengenalkan dirinya, karena memang Allah sengaja menciptakan kita bertujuan apa? Untuk dikenal. Maka kita ingin mengenal Allah, Allah pun ingin dikenal. Kira-kira itu mudah atau sulit? Mudah harusnya. Yang sulit diri kita, mempersulit diri kita sendiri. Bapak Ibu semua terjebak oleh hasrat keinginan nafsunya, hasrat keinginan akalnya, hasrat dan keinginan daripada sekelilingnya, sehingga tertutup cahaya ilahi dalam diri kita. Kenapa juga kita harus melewati namanya taubat dan membersihkan diri? Karena apa? Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan, termasuk juga Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Sirrul Asrar, itu menyampaikan bahwa hati yang bersih itu akan memantulkan cahaya ilahi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu titik noda, segera kita bersihkan. Makanya kenapa kami dianjurkan sama mursyid kami, guru kami untuk setiap 1 jam itu bertobat. Kenapa? Ada satu titik, kemudian kita biarkan titik itu makin tebal. Lebih gampang membersihkan baru nitik atau sudah lama dia netap di situ kotoran? Lebih lama, susah kan? Mesti pakai kafe, keras itu membersihkannya. Tapi kalau baru segera. Maka sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang yang beriman itu ketika dia sadar akan kesalahannya, dia memohon ampun sama Allah segera, tidak nunggu lama-lama, dan segera memperbaiki diri. Maka kalau kita mampu menjalani hidup berdasarkan firman Allah, maka kita akan merasakan bahwa Allah itu wujud di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita cek apakah kita sudah sampai ke arah sana. Oke, kita ambil satu sifat Allah lah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Apakah dalam keseharian kita itu bergantung dengan harta kita, bergantung dengan teman kita, bergantung dengan penguasa kita, atau istri bergantung sama suami bergantung sama istri? Apakah dalam kehidupan kita selalu bergantung dengan makhluk? Di dalam hati kita, kalau sampai berkarat seperti itu, segera bersihkan. Karena apa? Karena kalbunya orang mukmin adalah singgasananya Allah. Sehingga ketika nanti kita sholat kita bukan jasad saja, tetapi juga sambung
rohani kita, kolbu kita dengan Allah, sehingga Allah menjadi raja dalam kolbu kita, dan Allah selalu menerangi jalan kita karena terkoneksi hati kita selalu kepada Allah. Nah, makanya tangga-tangga itu syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Hakikat dan ma'rifat artinya orang yang tidak ada pertentangan antara syariat dan ma'rifat, tidak ada pertentangan. Yang kalau orang menentang itu berarti ngajinya kurang jauh. Nah, itu mesti belajar lagi. Tidak ada pertentangan antara ilmu syariat dan ilmu ma'rifat. Keduanya saling melengkapi. Bagaimana mungkin orang mengenal Allah kalau dia tidak ini? Sekali lagi, kebanyakan akal dan melihat literatur yang salah. Tasawuf itu istilahnya daripada ilmu ihsan, karena ilmu ihsan dari awal sudah diterapkan oleh Rasulullah, ya, iman, Islam, dan ihsan, satu rangkaian. Ad-dinul al-Islam, dinul Islam itu berdiri tegak kalau tiga-tiganya juga wujud. Nah, seperti tungku itu Pak, ada tiga titik. Kalau satu titik itu tidak ada, roboh nggak pancinya? Nah, jadi tungku ini, dinul Islam, bangunan Islam harus berdiri tiga pondasi ini: al-iman, al-Islam, dan al-ihsan. Jadi ilmu dasarnya ilmu tauhidnya, kemudian zohirnya, ya, syariatnya al-Islam, kemudian batinnya itu al-ihsan. Nah, karena apa? Ilmu syariat itu mewujudkan yang namanya tatanan kehidupan. Kemudian ilmu ma'rifat mewujudkan kesehatan batin kita dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau mesin kitanya sehat, ngeling sama Allah, terus bergantung sama Allah, Allahus Somad, maka hidup kita akan tenang. Ketika tenang, maka petunjuk pasti masuk. Nah, surat At-Takabun tuh ayat 11. Allah akan memberikan petunjuk ke hati kita yang tenang, bukan hati yang kemerungsung, bukan hati yang sambat, bukan hati yang selalu protes, selalu ngeluh, selalu berikinan mewujudkan sesuatu yang di luar jangkauan dia. Maka yang model gitu dipastikan bukan di jalan yang lurus, karena pasti hidupnya nggak bahagia. Kenapa? Selalu penuh dengan keinginan yang dia tidak terlampaui. Kenapa? Karena dia tidak ihdinas siratal mustaqim. Orang yang siratal mustaqim pasti an'amta alaihim. Orang yang di jalan yang lurus pasti orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat pasti bahagia. Maka kalau kita belum bahagia, belum tenang hidup kita, belum ngeling dengan Allah dan masih bergantung sama makhluk, ayo kita koreksi diri kita. Ingat loh, awalaudin ma'rifatullah, bagaimana Bapak Ibu sholat tapi tidak mengenal yang disembah? Berarti Ibu menyembah siapa? Menyembah nafsunya bisa jadi. Bisa jadi juga menyembah keinginannya sendiri. Atau banyak orang yang sholat karena contoh koruptor. Kalau ditanya, sholat nggak? Sholat. Tapi perbuatannya melawan Allah nggak? Itu kan nggak ambigu ya, kontradiktif. Satu sisi dia sholat, satu sisi dia melawan Allah. Tapi ya Allah maha baik, saking baiknya sama umat Nabi Muhammad, ya udah dikasihlah 2 surat di surat akhir surat Al-Baqarah. Udah ditunggu taubatnya sampai kepada sakratul maut tuh. Saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, ditunggu taubatnya. Ayo sampai kapan taubatnya? Coba. Allah saking maha baiknya. Kenapa? Wajar di surat An-Nisa ayat 40 Allah terangkan bahwa sungguhnya Allah tidak menjolimi hambanya. Manusia ini tidak pernah dijolimi sama Allah. Bahkan kalau hambanya berbuat baik sedikit saja, Allah lipat gandakan balasannya. Bayangan, tubuhnya Allah, makanan yang kita makan untuk kesehatan kita punya Allah, ruhnya punya Allah, semua sarana kehidupan ini Allah sediakan di muka bumi punya Allah juga.
Kita berbuat padahal itu milik Allah semua, diberi kebaikan yang berlipat ganda walaupun kecil. Keren gak Allah? Maha baik gak Allah? Baik. Bahkan kalau dalam kajian besok sama Jumat malam Sabtu itu, orang yang kena musibah pun pikirannya kan, atau kena yang namanya kejadian nggak enak, itu kan dipikirnya kan sedih ya, atau apa, susah ya, ya kan punya utang, kan nggak enak tuh, punya apa lagi, istrinya minggat, nggak enak kan, atau sendalnya hilang minimal. Tapi kalau kita sadari kejadian itu Allah berikan kepada kita, ternyata apa? Ternyata maksud Allah luar biasa. Nah kalau kita tahu itu dan bisa mengelola itu menjadi enak, menjadi bahagia, maka hidup ini isinya apa kira-kira? Cuma apa? Bahagia. Nggak ada tuh ceritanya susah. Kok bisa? Ya iya. Allah tidak mungkin bikin orang menciptakan manusia kemudian dibikin belangsak. Satu, Allah menciptakan manusia di muka bumi terus dibiarkan sampai menderita. Tidak mungkin. Garis bawah itu. Kenapa? Dan juga tidak mungkin Allah menciptakan manusia kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Sengaja Allah ciptakan kemudian dia masukkan ke neraka, nggak mungkin. Jelas itu surat An-Nisa 40. Allah itu maha baik. Persoalannya kita doang yang selama ini bahkan suka menentang Allah. Paling kecil apa yang menentang Allah? Udah tahu dipanggil masih bandel. Panggilan itu panggilan kasih sayang. Hayalas sholat. Sini mari ngadem dulu ketemu saya, biar hidupmu makin barokah, makin diberi rahmat, makin membawa kemuliaan, membawa kemenangan. Para pendahulu kita as-sabiqun awalun, Bapak bayangin 30.000 orang, ini contoh ya, para as-sabiqun 30.000 orang umat muslim ke perang Tambuk. Saking dia cinta Allah dan Rasulnya dan wujud di dalam perbuatannya, itu yang namanya air dari panglima paling depan sampai ke belakang utuh. Apa? Dia mikir membuat orang lain bahagia. Jadi begitu, saudaraku, ya Allah, cuma dijilat doang sampai ke belakang, ya air masih utuh. 30.000 orang loh, perang Tambuk. Bayang tuh angkatan pertama tuh as-sabiqun awal itu luar biasa. Saking menghujamnya cintanya Allah kepada cinta Allah kepada Rasulnya, itu luar biasa. Diwujudkan, toh mereka tetap bahagia kondisi apapun, girahnya luar biasa. Nah, ini pengantar. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa diskusi bagaimana, mudah-mudahan kita pahami bagaimana manisnya ma'rifatullah, manisnya kita mengenal Allah sehingga kita bisa menggapai kehidupan ini dengan bahagia di dunia dan akhirat. Silakan kalau ada pertanyaan, kasih waktu, masih ada waktu setengah jam nih. Silakan. Mungkin silakan, Pak. Izin saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur bahwa kita dilahirkan dari orang tua, dan kita belajar secara aktif tentang sifat sendiri dan kemampuan hidup. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan ada aja orang yang ternyata tentang keberadaan Allah itu berbeda-beda. Iya. Iya. Ya. Jadi kita ini kenapa sampai ada terjadi melupakan ajaran karena itu sudah disarankan di dalam dalam panjangnya karena dia lahir bukan muslim, kita salah di dalam perjalanan pertama. Ya.
Sementara Allah sendiri tadi katakan tidak menciptakan manusia untuk dibuat susah, dan juga tidak mungkin menciptakan manusia untuk mati di neraka. Tapi karena perjalanan tersebut yang salah atau orang tua yang kan muslim, juga disebabkan di neraka. Kalau dia bagus itu kan isi kita pada setiap manusia. Jika orang yang pun bisa melakukan kesehatan. Oke. Kenapa bisa terjadi perubahan dalam negara itu sendiri? Oke, baik, bagus pertanyaannya. Ya, singkatnya gini, kenapa sih ada orang kemudian tidak beriman sama Allah dan Rasulnya gitu ya, tertutup hatinya dari Islam gitu lah, rasanya gitu ya. Baik, kan kita sadari di Al-A'raf surat ke-7 ayat 172 Allah sampaikan jelas di situ, astu birokubikum, kemudian kita semua di alam ruh menjawab qala bala syahidna. Bapak baca di ayat berikutnya 172, 173 dan 174. Nah, loh kenapa Allah mencantumkan ayat ini dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah? Di ayat berikutnya itu Allah kasih tahu, jangan nanti di ayat berikutnya tuh bahwa kamu akan ketemu Allah lagi, ketemu kami, itu mengatakan bahwa ini gara-gara bapak saya, gara-gara emak saya, gara-gara buyut saya ini jadi tidak beriman dengan engkau ya Allah. Jadi nggak ada nanti kata-kata itu, karena di dalam diri kita semua sudah Allah tanamkan chip kebenaran itu. Ketika dia mendengar kalimat tauhid, dia membenarkan dalam hatinya, siapapun dia. Nggak usah jauh-jauh, peristiwa pamannya Nabi kan kurang apa? Membelain Nabi. Tetapi apa alasannya? Bagaimana anggapan kaumku dengan saya? Terhijab dengan apa? Syahwat, nama baik, gelar dan kekuasaan. Itu yang dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau kita selalu minta jalan yang lurus, selalu minta hidayah terus. Karena ada oknum ketiga nih yang memang Allah ciptakan dan memang itu terjadi bukan karena dia takdir, karena memang dia memilih jalan itu untuk itu gitu. Hati-hati ya. Ada dua kondisi kejadian sama-sama menderita. Nih, pelajaran nih. Satu si Ajajil atau iblis, yang kedua Nabi Adam alaihissalam. Dua-duanya menderita. Perhatikan di mana Allah menyampaikan kepada mereka bahwa aku lebih tahu daripada kamu ketika malaikat protes manusia diciptakan. Iblis itu ketika dia berbuat salah sama-sama dihukum, dia tidak langsung menyadari kesalahan dan tidak mengakui gentle, ya saya salah dan saya mohon ampun saya. Tapi kalau Nabi Adam alaihissalam ketika dia melanggar larangan Allah ya, makan buah khuldi, apa jawabannya? Robbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Keren tuh manusia, Pak. Dia manusia aslinya yang benar ya, dia gentle, ya saya salah dan saya termasuk orang yang zolim pada diri saya, dan itu dia bertobat mohon ampun. Nah, orang-orang yang diberi hidayah Allah itu adalah anugerah yang luar biasa. Maka hidayah dinul Islam itu mahal, lebih mahal dibanding dunia dan seisinya. Maka bagi orang-orang yang sudah ma'rifat dan orang-orang yang sudah selalu ingin bersama Allah, dia tidak mau ditinggalkan oleh Allah dan Rasul dalam sedetik pun. Bahkan dalam sholat Rasulullah pernah berkata, hai Bilal, segeralah azan, saya sudah rindu, saya ingin penghiburan dalam sholat saya. Bagi Rasulullah bertemu Allah itu kenikmatan yang tertinggi. Maka nanti di surga level atas, surga Firdaus gitu kan, level atas, nikmat yang tertinggi itu bukan dapat bidadari ratusan, terus nikmat-nikmat yang
yang tidak gapai di dunia, kemudian itu yang paling rendah sebenarnya itu. Surga yang tertinggi apa? Yaitu bertemu dengan Allah dan memandang wajah Allah, itu yang tertinggi. Nah itu kok bisa? Nah makanya nanti mudah-mudahan pendalaman nanti di malam Jumat ya, malam Sabtu. Nah, ini pengantar, mudah-mudahan itu Pak. Jadi tidak ada cerita tuh nanti ada alasan. Tetap yang namanya dinul Islam tersebar. Apalagi sekarang zaman medsos ya, bisa lewat kemanapun. Sekarang Bapak perhatikan, kalau bumi berputar, di titik manapun selalu ada azan. Di setiap garis negara itu, bahkan hatta di kutub ada musol masjid di dekat Eskimo tuh ada, Pak, di situ. Di Chili paling ujung selatan ya, Chili itu negara cabe. Itu pun ada orang Islam di sana, masya Allah. Jadi gini loh, Islam tuh kondisi apapun dia selalu menjadi barokah dan rahmat buat semesta gitu. Contoh, kenapa mereka bisa berpencar kemana-mana? Ternyata mereka konflik dengan penguasa Muslim di situ atau rajanya, udah kaburlah ke Amerika, ke Indonesia, kemana gitu kan. Tapi di situ bikin Islam kayak kita lah, misalnya orang-orang TKI kita ke Jepang, ke Korea, ya kan, ke Cina. Gara-gara TKI kita ke sana, akhirnya ada masjid nggak di sana? Akhirnya bumi Allah di sana ada tempat orang sujud nggak? Nah, biasanya gempa sering karena banyak orang sujud, mulai gempanya jarang. Perhatikan tuh. Saya perhatikan, ini Jepang kok lah gempanya. Dulu kan sering banget tuh, zaman saya masih muda tuh saya dengar bolak-balik Jepang tuh gempa. Tapi sekarang agak jarang tuh. Usut punya usut, ternyata setiap desa itu diisi orang Indonesia yang di situ dia bikin musola, bikin masjid, dan di situ dia sujud, dan bumi di situ senang banget kalau ada orang sujud. Keren nggak? Keren. Di Papua, saya pernah sana Pak, sampaikan pengalaman saya di Kalimantan Pak. Jadi login nih, itu lucu, udah login, Ustadz, saya masih bisa mabok nggak? Ayo coba jawabnya gimana yo? Ayo gimana jawabnya? Saya masih bisa mabok nggak? Masih bisa minum nggak? Urusan belakang nanti sama Ustadz yang ngomong lagi. Sekarang login dulu. Itu Pak. Di Cina, di Zhurong. Kebetulan saya dulu pernah di oil and gas, beli tanker, ketemu Cina-Cina itu. Nah, bagi saya kesempatan nih dakwah. Nah, waktu itu dia mau main ke sini, kemudian dia nanya, di mana tempat hiburan? Oh, kalau tempat hiburan nggak boleh ke sana, kecuali ada 2 syarat, saya bilang. Apa? Satu, mengucapkan ini, kedua, Anda disunat dulu. Tetap aja Pak, harus disampaikan itu, bagaimanapun caranya, manfaatkan itu, walaupun itu beli sekalipun, digunakan di jalan Allah. Sarananya, ayo syahadat dulu yang penting. Kenapa? Luar biasa kalimat itu Pak. Begitu dia menghujam ke diri kita, ke kalbu kita, merubah semuanya itu. Jangan main-main dengan syahadat tuh. Karena makanya di dalam pelajaran kami, yang pertama harus dipelajari syahadatnya dulu tuh, ajak. Kalau syahadatnya nggak ajak, jangan coba-coba masuk ke yang lain. Kenapa? Syahadatnya aja masih Oh ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 300 triliun di depan kita. Nah, pilih mana? Ini nanti sholat masih bisa, ini 300 triliun mumpung di depan mata nih, ambil nih, sikat. Masih bisa taubat. Nah, coba bayangin. Iblisnya kan begitu. Iya, pas lagi begitu. Pagi itu selesai langsung wassalam. Buru-buru taubat. Mati dalam kondisi maksiat sama Allah. Nah, coba. Dol. Hati-hati Pak. Makanya setiap siasa kita ihdinas siratal mustaqim. Terus mohon sama Allah. Gitu Pak ya. Oke, ada lagi mungkin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dari sunnah yang bersumpah besar termasuk doa menghadap sama tidak bisa, kenapa kok sampai begitu? Berarti Allah tidak sayang. Ya, karena yang sudah Pak rumah atau apa dan segala itu Pak. Agak kurang jelas suaranya. Gimana pertanyaannya gimana Pak? Begini Pak, ini kejadian musibah besar. Iya.
seperti di Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera dan Aceh, termasuk di Pulau Jawa. Karena Allah itu sayang sama orangnya. Kenapa sampai begini Pak Ustaz? Apakah kita yang salah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami bercanda ya. Itu saking sayangnya Allah. Itu Allah berjanji umat Nabi Muhammad tidak diajab. Itu peringatan saja, Pak. Karena kelalaian kita. Dan Allah sudah berkali-kali memperingatkan kepada mereka yang ada di daerah situ. Ustaz, ini kalau saya ngomong gini berarti saya kan seolah-olah tidak melakukan hal yang sama. Paling dekat ini Anyer, dari mulai Cilegon, Anyer, saya keliling tuh Tanjung Lesung, Panimbang, Sawarna. Sebelum terjadi tsunami waktu Gunung Krakatau meletus, sebelum 3 bulan sebelumnya, kami keliling menyampaikan, tolong kembali ke Allah, ingat sadar Anda itu dari minallah, maka kehidupan Anda harus ilallah, bukan karena materi, harus menggapainya ridha Allah, bukan ridha makhluk, bukan harta. Karena beberapa sudah menyimpang tuh, bahkan menutup mata kejadian maksiat di pinggir pantai, banyak terjadi pedofil, banyak terjadi LGBT di pinggir pantai itu, jadi maksiat yang luar biasa di sepanjang pantai itu. Sehingga Allah pengen murka nih. Kita sampaikan, kita yang disalahin Pak. Diusir saya sama guru saya. Diusir. Yang nerima daerah Cekesik ke sini. Dari Sumur Batu sampai ke arah Cinangka nggak nerima tuh. Cinangka nerima. Sampai sekarang masih berhubungan baik pesantrennya. Nah, ya udah, salaman ya. Begitu kejadian, digulung mereka. Nah, yang di Cinangka teriak, telepon Ustaz, bener kejadian katanya. Akhirnya lagi sudah. Tapi dia selamat, karena kita kasih tahu, ini loh, jalankan ini, insya Allah sampean selamat. Bener Pak, bener-bener dilindungi sama Allah. Tsunami Aceh Pak. Aceh kurang apa lagi? Tsunami Mekah. Ya kan tadi Bapak sampaikan, Sumatera Barat luar biasa. Di Padang Panjang itu dianggap apa? Serambi Mekah juga kan? Bahkan salah satu nasab sanad keilmuan kami yaitu saya ke Abuya Nawawi, kakak perguruannya Abuya Hamka, sanadnya ke situ, sanad tafsir. Saya punya guru tafsir Kiai Haji Mukhtar Hussein, bersanad ke sana sampai ke Syekh Khatib Minang Kabawi. Itu, nah itu pun kena Pak. Nah, tapi sebelum dikasih peringatan, saya ingat kejadian gempa Padang itu, berapa kali kami ke sana nyampaikan. Kita keliling dari Batu Sangkar, Ombilin, Sisolok, Rau, Pasaman, muter tuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, sampai ke Padangnya sendiri. Ayo segera, fakfiru ilallah. Jangan Anda mempertontonkan kemaksiatan yang luar biasa, menghalalkan riba. Maaf ya di sana. Maaf loh ya Pak. Simpan pinjam tuh mereka bukan melewati bank yang resmi, bank pemerintah, tetapi melalui renten itu loh, bank pasar pelecit itu loh. Kan itu bunga berbunga dia. Kemudian juga kemaksiatan perzinahan di setiap kampung. Tetangga sama tetangganya, hal yang biasa, dibiarin aja gitu, nggak ada, tidak akan segala macam. Hamil di luar nikah hal yang biasa di sana. Adatnya sudah lagi nggak bersedikan syarat tuh. Nah itu terjadi Pak. Maka itu peringatan sebenarnya, sudah dikasih tahu masih ngeyel ya sudah bahkan fasad, kerusakan itu dia buat sengaja. Ya kita bawa pohon sana nanam capek-capek, ditebangin sama dia. Saya selalu kalau naik gunung Pak, bawa biji-bijian, bawa bibit, tanam minimal pohon asem Pak. Asem itu kan kalau udah besar bisa dimakan sama burung, ya kan? Bisa dimakan sama semua hewan, dan akarnya kan menjangkau ya Pak, akarnya tuh bulat dan kuat, tahan lama ratusan tahun gitu. Asem apalagi tuh, pohon-pohon yang umur lama lah. Kami hanya menjalankan perintah Rasul. Besok kiamat maka tanamlah satu pohon.
Nah, gara-gara saya kasih ngaji gini, ada pensiunan tuh Pak di kampung saya. Sampai sekarang kerjanya tuh di sepanjang pantai, di sepanjang sungai Sipon namanya Cipondo. Itu kerjaan itu nanam. Ada pohon sukun, ada pohon macam-macam. Makanya Bapak kalau ke sepanjang jalan Sipon Cipondo sekarang sebagian sudah ditebang gara-gara perlebaran jalan. Kesananya tuh masih banyak pohon sukun, banyak pohon, mereka itu kakek-kakek pensiunan tuh yang pada nanam itu. Saya nggak punya amal ilmu Pak, saya nanam ini aja. Pak, mudah-mudahan ini jadi amal jariah saya. Pohon Pak. Nah itu Pak. Jadi sebenarnya mereka sudah diberi peringatan tapi masih bandel. Ya sudah. Saya ekstrim lagi nih, orang bunuh diri. Salah atau apa itu sudah seizin Allah atau tidak seizin Allah Pak? Menurut Bapak? Sudah seizin Allah tapi Allah tidak redho. Sebelumnya sudah dikasih peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali, nekat, ya sudah berlaku hukum sunatullah. Apa hukum sunatullah? Benda padat ketemu benda lunak, yang kalah benda siapa? Benda lu. Nah, dia motong urat nadinya seret, ya selesai hukum sunatullah berlaku. Tapi sebelumnya sudah dikasih peringatan 1, 2, 3, bandel. Sudah ya, kamu milih jalan itu, ya sudah silahkan. Nah, itu Pak. Nah, udah dikasih tahu jangan tebang pohon, jangan berbuat maksiat, masih dilakukan. Udah dia nebang pohon, ngabisin hutan, ngeruk. Bapak tahu di Pauh, Bapak orang Padang kan, di Pauh, di Bonjol itu udah bolong Pak sampai ke Rau. Apa? Ngerung ngambil emas Pak. Padahal kita sudah punya metode tambang terbuka. Setelah saya itu direklamasi lagi, ditanamin lagi. Jangan ngerong. Akhirnya apa terjadi? Begitu ngerong, akar pohon kan tidak ada sangkutan, ambles ke bawah air, namanya sliding. Itu pernah terjadi di daerah Cidaun. Satu kampung pindah, nggak terasa pas malam pas buka pintu jendela, udah pindah. Satu kampung pindah, hanya ada 10 rumah yang korbannya, tapi satu kampung itu sliding, seret di daerah Cidaun tuh. Begitu dia buka jendela, halamannya udah beda. Itu masih mending, masih sebagian masih hidup. Di Palu likuifasi, masuk ke dalam bumi. Dan memang di surat Al-Mulk disampaikan bahwa bumi itu fahiyya iya tanur, bahwa bumi itu cenderung liquid, cenderung menghisap. Jadi bukan aman-aman saja kita di sini, dan kita bersyukur Allah Maha Baik. Kita hidup di daerah pegunungan cincin api, kemudian artinya bisa jadi kapan saja bisa ambles, tapi kita masih hidup dengan selamat. Keren nggak? Maha baik ya Allah. Pasti ada sesuatu di situ. Ada pendahulu-pendahulu kita yang mendoakan kita yang selalu selamat sampai sekarang. Kalau saya meyakini itu, karena saya sering naik gunung, oh iya Masya Allah, ini gunung gila-gila. Di negara lain kan datar-datar, coba kita gunung api semua itu. Coba kalau meleduk semua tuh, dan ini nggak usah jauh-jauh nih, Gunung Salak, apalagi nih, Gunung Gede Pangrango. Terus ada lagi di Parung tuh, sumbernya panas, dup aja, kayak apa tuh. Terus Jakarta kan sudah bolong tuh bawah, ambles, brek gitu aja. Apa yang terjadi? Enggak, Allah masih tahan. Masih ada orang-orang soleh, masih ada orang-orang yang berdoa, masih ada harapan orang itu akhlaknya berubah kaum ini. Itu Pak. Nah, tetapi sudah berkali-kali peringatan, ya sudah berlakulah sunatullah, maka saksikan. Nah, biasanya orang-orang yang diberi petunjuk dikasih tahu kamu menjadi saksi, dikasih petunjuk tuh, kamu menjadi saksi, saksikanlah itu. Seperti juga para nabi menyaksikan umatnya dihantam oleh bencana gitu. Biasanya diselamatin dulu, biasanya pergi kemana tiba-tiba dia saksikan di TV, waduh kampung saya kena. Itu Pak ya. Oke, ada lagi terakhir, ibu-ibu mungkin. Bagaimana mengabdi sama suami bisa ma'rifatullah? Nah itu kan keren tuh. Mau Bu? Ibu dekat sama Allah tapi melalui sarananya suami. Ibu jadi kekasihnya Tuhan tetapi sarananya melalui suami. Bisa? Bisa. Gimana caranya? Nah silakan kapan-kapan kita bahas di Ummahat. Karena kalau kita kasih tahu bapak-bapak nanti tahu triknya ya. Enggak kaci ya. Gitu. Nanti bapak-bapak sendiri ada, bapak lebih berat lagi nih. Ada 7 perempuan dia tanggung. Iya Pak ya, bener nggak Pak?
Bapak menanggung 7 perempuan. Ayo coba, mertua, ibu sendiri, adik atau kakak perempuan, saudara perempuan ya, keponakan perempuan, cucu. Kalau kita di mbah nih, Pak Ade saya menjadi mbah punya cucu perempuan, itu tanggung jawab kita tuh. Dunia akhirat kita harus bimbing dia. Istri, jelas kan? Anak perempuan kita. Mantu kita, kalau ada kita punya mantu perempuan, nah laki-laki di pundaknya, masya Allah itu. Mereka, kalau kita jadi RT, jadi RW, jadi apalagi lurah, seperempuan satu kelurahan tanggung jawab tuh. Di presiden, seperempuan satu negara loh. Kalau akhlaknya rusak, kena dia. Pernah nggak dia memberi fasilitas, mengarahkan perempuan-perempuan yang di bawah kekuasaannya itu ke arah jalan yang lurus? Kalau nggak, kena kita. Aduh, berat jadi laki-laki, ibu. Aduh, tenang ini, enak jadi perempuan mah. Taat saja semuanya sudah makrifat deh. Ya Pak, kita nih laki-laki, masya Allah. Ayo coba, jangan tenang-tenang saja Pak. Saya aja masih pajak PR nih, keluarga saya dan tanggungan perempuan-perempuan yang ibu saya udah alhamdulillah sudah aman lah, udah aman, alhamdulillah dengan izin Allah aman. Yang sudah meninggal itu udah aman. Nah ini yang masih hidup nih, supaya pas sakaratul maut lolos, mungkar nakir lolos kan, bahagia di sana. Oh, gimana caranya tuh? Ayo Pak, mumpung kita masih ada waktu, segera kita jalankan sampai kita ma'rifatullah. Kenapa? Itu baru awal, bukan tertinggi. Ma'rifat itu baru awaludin ma'rifatullah. Nah setelah itu monggo, setelah kita ma'rifatullah sudah, itu baru awal. Nah dari situ mulailah titik itu. Sehingga sepanjang hidup kita nggak ada kata kelewat Mbak, Bu, semua Pak. Kanjeng Sayyidina Umar itu mengenal Islam umur 52, 54, bahkan beberapa sahabat umur 60 baru mengenal Islam. Perhatikan kenapa 13 tahun itu dibina, hampir 13 tahun ya, sekitar 12 tahun sekian bulan, itu dibina luar biasa kolbunya, akhlaknya, gojul fikrinya, dasar sahadatnya. Kenapa nggak langsung pas pertama perintah sholat? Ayo. Kenapa sudah sholat menjelang hijrah? Ya kan? Menjelang 10 tahun terakhir dari 23 tahun masa kandeman Rasulullah. Nah ini harus dipahami. Oh iya. Jadi itu pondasinya Pak. Monggo, kira-kira itu saja dari saya. Wabil kurangnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sebelum kita akhiri, mungkin ibu-ibu atau ada yang lagi? Saya terakhir nih, nggak ada? Iya Pak? Oh enggak, saya pikir ngacung gini. Nggak taunya, saya pikir ngacung gini, mau nanya gitu kan. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi bahwa sebagai tips untuk kita mengarah ke sana, maka jadikan setiap hari dan setiap yang kita lihat itu sarana kita untuk mewujudkan keinginan Allah, sarana kita untuk beribadah. Istri kita, anak kita, tetangga kita, lingkungan kita, apapun mereka perbuatannya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita harus patonah secepat mungkin kita jadikan itu sarana untuk menjadi ibadah, menjadi mengabdi kepada Allah. Dengan itu mudah-mudahan kita menuju kepada ma'rifatullah. Nggak usah tanya Pak, tolak ukurnya kita ke arah Allah, dekat sama Allah gimana? Nggak usah tanya saya. Saya kasih tolak ukurnya. Saya kasih ilustrasi. Nih pegangan. Analoginya kalau Bapak mendekati api, ini kalau ibarat lingkaran, ada lingkaran, kemudian di tengah-tengahnya ada api. Pertanyaannya, semakin mendekati api itu semakin panas atau semakin dingin? Semakin panas. Kalau dia semakin dingin, menjauh atau mendekat? Menjauh. Kalau dia nggak dingin, nggak panas, berarti jalannya apa? Melingkar. Melingkar aja, nggak jauh, nggak panas, nggak dingin. Nah, kita menuju mendekat sama Allah. Semakin kita dekat, maka akan kita saksikan dalam hidup kita semua sifat Allah, semua firman Allah wujud di dalam kehidupan kita, nyata kejadiannya dalam kehidupan kita. Dan gitu kita sadari, ya Allah benar, ya Allah benar, ya Allah benar.
Semakin ke sana kita makin, oh ya Allah Somad, oh ya Rahman Rahim ya Allah, oh ya ya Rozak ya Allah, gaji saya bukan karena ada bos saya, perusahaan saya, karena sejujurnya adalah gajinya dari Engkau ya Allah, bukan dari bos saya saksikan itu ya Allah. Nah, itulah syahadat tuh Pak, baru menyaksikan tuh, baru yakin tuh, hakul yakin tuh terjadi tuh. Nah, jadi semakin kita mendekat sama Allah, apa Pak? Semakin kita merasakan sifat-sifat Allah dan firman Allah wujud dalam kehidupan sehari-hari. Kalau semakin jauh, semakin tidak merasakan itu, hati-hati Pak. Hati-hati ini, kita mengarah kepada summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Hati-hati nih, nar. Nah, sini apa? Ya nafsun mutma'i, irji ila rabb mardiyatan, dan fathuli fi ibah wathuli jannati. Nih, batasannya. Kalau nafsu mutmainah sana zat jannah. Kalau sumum bukmun, nah, udah budak picek itu apa? To kafir, menolak kebenaran. Firqahku yang paling bagus, kamu tidak nyunah karena kamu enggak, ya enggak gitu sih. Kamu enggak ada jenggotnya, ya memang jenggot saya segini. Padahal ini dulu tujuannya apa? Sebagai identitas muslim. Saiki ono paspor, ono KTP. Dulu tuh Rasulullah mau suruh memanjangkan jenggot dan mencukur kumis supaya identitas membedakan muslim dan Yahudi. Karena Yahudi juga jenggotnya panjang, cuman nggak rapi, wel. Ya. Nah, Rasulullah dirapiin, kemudian ini ini muslim. Nah sekarang kalau begitu sama aja kan? Sekarang apa? Identitasnya apa? Sudah ada paspor, sudah ada KTP kan? Sudah ada DNA. Loh iya kan? Ya, jadi harus paham ashabul wurud, kejadian maksud itu terjadi apa, sunnah itu. Gitu. Jadi jangan lantas kena. Itu malah membatasi diri kita ke Allah jadinya. Wow, semakin keras hati kita. Jangan Pak, lihat dulu, oh setiap orang ini punya hujah, pasti hujahnya marah kepada Rasulullah. Dilihat sanadnya, oh iya nyang, bisa jadi dia benar. Saya tidak menyalahkan mereka, enggak. Bisa ada beberapa mereka yang juga sampai ke ma'rifatullah, ada, walaupun jalannya terjal. Ada, cuman akhirnya, contoh, tak bocorin ya, Ibnu Taimiyah yang menjadi hujatul Islam yang mereka agung-agungkan itu, pada akhirnya apa? Belajar juga ini Pak. Arya, ya Allah, memang saya kurang di ilmu ihsan saya. Mereka kan nggak jujur, harusnya kitab terakhirnya dibuka dong, Ibnu Taimiyah itu belajar tasawuf. jangan bohong dong, buka dong nih. Oh gitu. Jadi kita oh iya, ya gitu. Dan para imam-imam sekarang Bapak Ibu di Madinah dan Mekah itu sekarang sudah yang kelima perayaan Maulid Nabi. Keren kan? Perubahan. Dulu boro-boro, nggak berani Pak. Nah, sekarang udah alhamdulillah kembali kepada sebelum tahun 70 Pak, sebelum tahun 74 pas kertasnya 70-an itu masih setiap mazhab ada imamnya. Jadi minggu ini Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menjadi imam. Sekarang masih zaman sebelum 70-an, kata bapak-bapak saya, kata kongkong saya tuh sebelum 74 kalau nggak salah peristiwa Iran itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, anggap aja itu kesalahan dari saya. Untuk itu saya mohon maaf pun. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad awal wal akhir. Ya arhamar rahim, ilahi anta maqsudi wa ridaka mazlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma judubana wali walidina, Allahumma judubana wali walidina, Allahumma judubana wali walidina kama rabbana shigara wa bil jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa amad ya rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma yarham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, mastur ummati dunia wal akhirah, wa bil qasbi Palestina ya arhamar rahimin, wa bil qasbi Indonesia ya arhamar rahimin. Ya Zul Jalali wal Ikram, Allahumma tafaham abwabal khair wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabur rahmah wa abwabul karamah wa abwabul barakah fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna nafi'an wa malam mutaqam rizqan halan thayyiban mubarakan.
Ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna wa khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kunna zalimin. Rabbi akhilni muqala sidikin wa arshini mukhraja sin wa zalimi ladudka sultan nasyira. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Ya Allah kami mohon padamu ya Allah, beri kami kemampuan untuk mencintai dan menyayangimu ya Allah. Ya Allah kami mohon padamu ya Allah, beri kami kemampuan untuk mencintai dan menyayangi kekasihmu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah kami mohon sampaikanlah, mudahkan ya Allah kami sampai kepada malam Lailatul Qadar ya Allah. Jadikanlah kami semuanya jadi hamba-hambamu yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleh. Masukkan kami semua ke dalam benteng-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Wassallallahu sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Alhamdulillah. Malik. Ya kana ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahu a'lam. Ila aqwamit taqrid. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.